Yang kelima, terpuji Allah itu pada hukum-hukum yang ditetapkannya. Segala hukum yang ditetapkan oleh Allah itu adalah tepat dan yang paling baik. Hukum yang sudah Allah tentukan itu adalah segala sesuatu yang tepat, yang paling baik. Tidak ada zolim, tidak ada celah di dalam hukum tersebut. Ya, oleh karena itu apa-apa yang telah dihukumkan Allah pasti terpuji. Kenapa? Tidak ada celah dalam hukum Allah, tidak ada celahnya. Tidak ada kezoliman dalam hukum itu. Pasti baik, pasti terpuji. Orang yang memberi hukum, tapi hukumannya itu yang diberikan tepat, tanpa ada kezoliman, tanpa ada celah, berarti yang memberi hukuman itu orang yang terpuji dan orang yang terpuji. Ya. Itu Allah. Kalau kita ini menentukan hukum, begitu duit banyak, hukum berubah. Ya. Nah, menang dalam persidangan, ayo wajibiro. Ya, makanya jadi bisa terpuji hukum kita ini. Ya, tapi kalau hukum Allah terpuji. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan terpuji. Allah itu maha terpuji. Ya mubdi, wahai yang memulai menciptakan dari yang tidak ada, ya, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi ya mubdi, ya mu'id itu. Kalau ya mu'id itu yang mengembalikan makhluk atau yang menciptakan sesuatu yang sudah ada, itu mu'id. Kalau mu'id itu yang menciptakan sesuatu yang belum ada contohnya sebelumnya, itu mubdi. Ya. Tapi yang kalau mu'id itu yang maha menciptakan sesuatu yang sudah ada contoh sebelumnya. Atau yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada, yang menzohirkan sesuatu asalnya tidak ada lalu diadakan oleh Allah, itu namanya mubdi. Ya. Asalnya ada ditiadakan oleh Allah lalu ada lagi, itu namanya mu'id. Ya. Jadi mubdi mu'id ini dalam Asmaul Husna satu pembahasan. Ya, mubdi dan mu'id ini dalam nama Allah ini satu pembahasan. Salah satu nama yang ke 58, ya. Nama Allah yang ke 59. Ya. Mubdi yang menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Mu'id yang menciptakan sesuatu dengan contoh sebelumnya. Dia Allah yang memulai sesuatu ciptaan dan setelah binasa dia pula yang mengembalikan ciptaan itu. Ya, itu kan asalnya tidak ada kita nih. Kita nih ada asalnya tidak ada kan? Tidak ada kita nih. Diciptakan Allah. Nah, yang menciptakan itu namanya mubdi. Itu sifat nama Allah mubdi. Iya. Lalu kita ini kan ada sudah nih. Sudah ada nih. Nanti kita tidak ada nih. Mati. Hancur kita. Habis hancur. Tulang-tulangnya hancur sudah menjadi tanah. Lalu dikembalikan lagi, diciptakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sebelumnya, itu namanya mu'id, yang mengembalikan. Orang-orang kafir kan dulu ingkar kepada Allah tuh, mana bisa lah Allah tuh, ya mana bisa Tuhan kamu tuh mengembalikan orang yang sudah menjadi menjadi tanah, orang yang sudah hancur, nah itu. Ya,
disebutkan di dalam ayat-ayatnya Allah. Mereka ingkar. Orang-orang yang kafir itu mereka ingkar. Mana mungkin Tuhan kalian bisa mengembalikan manusia, jasad, tubuh yang sudah hancur menjadi tanah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan itu pada banyak ayat tentang dikembalikan nanti jasad manusia itu sesudah mati. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu. Itu Allah tentunya dialah yang menciptakan makhluk pada permulaannya, tsumma yu'iduhu, kemudian mengulanginya sesudah berbangkit nanti. Itu di dalam ayat surah Yunus. Surah Yunus itu panjang, ayat keempat Allah menjelaskan di sini. Itu ya Mubdi'u, ya Mu'in, ya Rahim, ya Allah yang Maha Penyayang, yang menghendaki memberi nikmat. Nah, itu. Yang Maha Penyayang itu, ya Rahim itu yang menghendaki memberi nikmat. Setelah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Ismaul Husna. Ya, setelah Rahman itu Rahim, yang artinya sangat pengasih dan penyayang. Di sini orang sering salah membedakan mana Rahman, mana Rahim, sering ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Kalau Ar-Rahman itu maknanya pengasih. Ar-Rahman itu penyayang dan memberi nikmat yang besar-besar. Itu sifat Rahmannya Allah. Dia pengasih, penyayang, dan memberi nikmat-nikmat yang besar-besar. Itu Rahmannya Allah. Sedangkan Ar-Rahim itu bermakna pengasih, penyayang, dan memberi nikmat kecil yang kecil. Seperti apa? Nikmat kekayaan, kecantikan, nikmat ditambahkan iman, dan yang lain-lain. Ya. Nikmat yang besar-besar itu dari pengasih sayangnya Allah Ar-Rahman. Nikmat yang kecil-kecil yang kita dapatkan itu dari kasih sayangnya Allah Ar-Rahim. Ada lagi perbedaan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu khusus untuk Allah saja, tidak boleh ada dinisbatkan kepada manusia. Tidak boleh ya. Ini si fulannya punya sifat Rahman, itu tidak boleh. Tidak boleh kalau kepada makhluk. Tapi kalau Ar-Rahim, Allah mau memberikan nama tersebut kepada makhluknya. Ar-Rahim tadi itu. Seperti Nabi kita Muhammad SAW diberi nama dengan Ar-Rahim. Ya. Namanya Nabi kita Muhammad SAW. Atau juga seorang ibu yang sayang betul terhadap anaknya bisa juga diberi nama oleh Allah dengan nama Ar-Rahim. Jadi kalau Ar-Rahman itu tidak boleh dinisbatkan kepada makhluk. Itu makhluk itu si fulan itu punya sifat Rahman, tidak boleh. Ya. Tapi kalau Ar-Rahim itu diperbolehkan.
Kalau Ar-Rahman itu khusus untuk Allah, sedangkan Ar-Rahim Allah mau memberikan nama itu kepada makhluknya.